Bangunan tegas kita. Dong. Ada bangunan. Cek 1 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan takdir terbaik bagi kita semua. Oleh karena itu jangan lupa untuk terus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan diskusi kita. Begitu banyak yang mau disampaikan. Sampai tadi mikir pakai papan tulis enggak ya. Jadi Bapak Ibu, Bapak, ada nggak ibu-ibunya? Ada ya? Oh, barusan telepon dulu ke rumah memastikan anak-anak bangun tidur supaya sholat subuh. Daripada kita dihisap nanti bahaya, Pak. Hari ini saya mau mengajak Bapak, saya lupa apakah pernah menyampaikan materi ini sebelumnya apa belum, saya lupa. Tapi saya yakin banyak dari kita yang hari ini merasa sudah jadi hamba Allah. Tapi kalau kita muhasabah, Pak, jangan-jangan kita punya Tuhan lain selain Allah. Ya. Salah satu doa kita yang selalu kita minta setiap hari itu selalu minta jalan yang lurus, betul ya Pak? 17 kali sehari. Kalau nggak dibaca itu Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Pertanyaannya, jalan yang lurus itu sudah didapat atau belum? Ya. Kita sering minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Yang kita minta itu, Pak. Pertanyaannya, sudah dapat apa belum? Kan itu ya, Pak. Di dalam Al-Quran ada 2 cara mendapatkan jalan yang lurus. Yang kita bahas hari ini yang pertama ada di surat 3 ayat 51. Surat Ali Imran ayat 51. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Nah, ini kata-katanya Nabi Isa. Nabi Isa bilang kepada Bani Israel waktu itu, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku, Robku dan Robmu, maka sembahlah Dia. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Berarti jalan yang lurus ngapain, Pak? Ini apa? Jalan yang lurus itu adalah menyembah Allah, Pak. Saya yakin kita semua menyembah Allah ya, Pak. Betul ya? Tapi jangan-jangan kita punya Tuhan lain selain Allah. Sadar nggak kira-kira?
Sadar nggak kira-kira? Ada 4 di Quran, Pak. Tuhan lain yang bisa jadi kita sembah tanpa sadar. Ya, dan ini kita bahas insya Allah 4-4-nya. Kemarin ada jamaah minta bahas ini, saya baru bahas 2, udah Ustadz 2 dulu dah ya, ngebul kepala saya. Mudah-mudahan Bapak sama Ibu hari ini lebih tahan loh ya. Yang pertama kita bahas tentang berhala, ya Pak. Surat 26 ayat 71. Surat 26 ayat 71. Mereka berkata, kami menyembah berhala-berhala, maka kami senantiasa kepadanya senantiasa tekun. Nah, orang dari zaman Nabi Ibrahim, manusia itu selalu nyembah berhala. Sampai sekarang masih ada enggak, Pak? Kalau Bapak bilangnya adalah non-muslim, ya bukan urusan kita sih ya Pak, kalau itu ya. Tapi orang Islam yang nyembah berhala masih ada enggak, Pak? Kalau berhalanya bentuknya patung, nggak ada. Tapi kalau berhalanya bentuknya yang lain, kira-kira ada enggak? Ya? Mos. Ya, teman-teman. Ya, kalau berhala, makasih banyak. Kalau berhalanya bentuknya handphone, nah bisa ya Pak. Kalau ketinggalan pusing, ya. Kalau berhalanya bentuknya apa lagi misalnya, harga diri bisa nggak kira-kira Pak? Iya harga dirinya. Dulu saya punya temennya, saya ceritakan pernah di sini. Dia punya mobil Mercy S400, lalu setelah diskusi sama saya panjang lebar, lalu dia ujungnya bilang begini, Dra, terusinlah bayar cicilannya mobil saya ini. Udah 6 bulan nggak saya bayar. Saya bilang jual aja lah. Apa kata dia Pak? Wah kalau dijual harga diri, Dra, orang ngomong apa? Nah, bisa nggak jadi berhara itu Pak hari ini Pak? Tuh. Apalagi kalau kita ngomong surat 13 ayat 28. Coba Bapak perhatikan surat 13 ayat 28. Orang-orang yang beriman dan menjadi tentram hati mereka dengan ingat Allah, ingatlah dengan ingat Allah, hati menjadi tentram. Nah, seharusnya orang yang beriman itu menenangkan diri cukup dengan mengingat Allah Pak. Tapi jujur kemarin 2 hari yang lalu, hari Kamis, ada orang yang ngotot-ngotot saya itu Pak. Cara untuk menenangkan dirinya ngerokok, dia bilang gitu. Pak saya nggak mau singgung yang ngerokok ya Pak. Nah kalau dia bilang menenangkan diri butuh rokok, sementara Allah bilang menenangkan diri cukup mengingat Allah, berarti rokok jadi Tuhan lain ya Pak? Bisa kan Pak? Ya. Berarti kalau jalan-jalan mau refreshing, Bapak butuh refreshing lewat jalan-jalan, lewat pergi-pergi gitu, wisata, itu jadi Tuhan lain nggak selain Allah? Iya, hati-hati Pak. Berhala itu sekarang banyak. Apalagi ada orang-orang yang bilang saya nggak bisa makan kalau nggak pakai sambal. Berarti sambal jadi Tuhan nggak kira-kira Pak? Ya, Pak? Sampai marah kadang-kadang sama istrinya kalau nggak ada sambal itu. Ya, jadi berhala zaman sekarang itu bukan lagi patung, bukan lagi patung. Bisa jadi berhala itu ya bentuknya harga diri, bentuknya sesuatu yang menenangkan dirinya. Makanya kalau Bapak ikut yoga, kan yoga itu menenangkan diri ya Pak, diam. Tapi pakai musik, kira-kira jadi Tuhan lain nggak Pak itu selain Allah? Makanya saya nggak pernah bilang mau jalan-jalan ngapain tak refreshing, nggak pernah. Karena refreshing itu cukup mengingat Allah. Jalan-jalan mah ya nikmatin hidup aja Pak, betul lah. Iya. Jalan-jalan itu nikmatin hidup Pak. Kan Allah bilang boleh kan, wabtagu fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kan ada ayatnya ya. Carilah akhirat dengan apa yang Allah kasih di dunia, tapi jangan lupakan bagianmu untuk dinikmati Pak.
Jadi jalan-jalan aja, nggak usah bilang refreshing, nggak usah bilang healing. Memang bagian kita untuk dinikmati. Salah satunya apa? Jalan-jalan, touring, silakan nggak apa-apa. Ya, Pak. Tapi saya belum dikasih tahu kapan rencana touring, Pak. Tadi aja kan. Nggak masalah Pak touring Pak. Apalagi kalau sambil touring, terus di sananya kita diskusi Quran, gitu kan Pak, tadabbur Allah, bener nggak? Iya memang betul Pak. Ada ketuanya. Jadi ini perlu diperhatikan karena kalau kita nggak sadar Pak, nanti sulit kita mengakui bahwa kita punya Tuhan lain selain Allah kan Pak. Sementara Allah bilang innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik kan. Nah kalau kita tidak sadar punya berhala bagaimana coba? Ya. Sementara ada berhala-berhala lain yang mungkin kita punya di rumah. Mungkin kita punya di rumah. Ada di surat 5 ayat 103. Boleh Pak, silakan. Allah tidak menjadikan dari bahirah unta yang dipotong lengannya, dan tidak saibah unta yang tidak boleh diganggu, dan tidak pula wasilah anak abid, dan tidak pula unta larangan yang tidak boleh ditunggangi. Akan tetapi orang-orang yang kafir, mereka membuat-buat atas Allah kebohongan, dan kebanyakan dari mereka tidak berakal. Allah tidak pernah mengajarkan orang kafir Quraisy bikin bahirah, saibah, wasilah dan hak. Di situ ada keterangannya. Tapi cuma unta yang dipotong, anak kambing, di situ disebutnya anak kambing. Ya Pak. Bahirah adalah unta betina yang entah karena alasan apa mereka taruh aja di kandang, Pak. Gak diapa-apain. Iya, spesial aja ditaruh di kandang, dikasih makan, dirawat, dimandiin, iya, tapi nggak dipakai Pak, nggak dijual, nggak diambil susunya, nggak dijadiin kendaraan, ditaruh aja di kandang, tapi dirawat Pak. Orang saat ini masih punya nggak kira-kira bahirah begini? Nah, bisa jadi burung tuh Pak. Ya kalau burung ya dikandangin, kalau nggak dikandangin kabur Pak. Mobil Pak, taruh di garasi. Mobil ya mau antik mau nggak antik Pak. Ada juga kan yang nggak antik juga ditaruh aja gitu ya Pak. Dilap-lapin, dipanasin, begitu pinjem dong, nggak boleh ini Pak. Berarti berhalanya siapa Pak? Berhalanya siapa kira-kira? Hawa nafsu ya Pak, betul nggak? Karena rata-rata orang yang punya kayak gini kan koleksi, memenuhi hobinya. Jadi jangan-jangan hobi bisa jadi berhala kita kan Pak. Tanpa sadar ada orang yang hobinya koreksi diecast, apa itu, mobil-mobilan mainan Pak. Kalau cucunya datang, anaknya datang mainin boleh nggak? Nggak boleh Pak, coba aja. Ya nggak boleh diganggu tuh kata. Kita hari ini mungkin nggak ada yang pelihara unta hari ini Pak, nggak ada. Ya. Tapi yang pelihara mobil, pelihara motor, dilapin aja dipinjam nggak boleh. Apalagi mobilnya mobil antik, apalagi motornya motor antik. Ibu-ibu mungkin punya tuh Pak jilbab yang memorable misalnya ya. Jilbab yang ada tanda tangannya Siren Sungkar bisanya. Ya bisa aja kan Pak. Lalu disimpan aja. Saya kan pernah punya Pak. Dulu saya pernah punya jas nikahan. Jas nikah saya putih warnanya Pak, pakai sekali habis itu gantung aja. Kakak saya bilang, Dek, pinjemlah jas lu ya. Ah jangan ini, khusus ini jas nikahan saya ini, coba Pak. Begitu tahu ayat ini Pak, wah ngeri banget ya. Waduh ini nggak ada manfaatnya. Begitu saya cobain, udah nggak muat juga lagi. Buat apa coba Pak? Ya kan, digeletakin begitu aja. Saya punya uang seserahan, difigurain kan dulu ya Pak ya. Tempel aja di bingkai gitu.
Dipakai nggak boleh, dilihatin. Wah ini uang seserahan dulu nih. Dan masya Allah Pak, ini ya Allah bikin itu jatuh Pak dari iya pecah dari tembok. Padahal di bawahnya ini figurannya, di bawahnya itu ada meja rias istri saya Pak. Alat-alat make upnya ada di situ semua. Secara teori kalau jatuh harusnya niban ke situ ya. Ini jatuhnya ke acuh, untuk lewat. Jadi ini nggak terganggu. Saya sampai bingung jam 2 malam Pak. Saya berdua sama istri saya bangun. Ada apa ya nih ya? Dan waktu itu belum paham ayat ini. Istri saya cuma bilang disuruh tahajud ya. Ya udahlah, tahajud. Beresin segala macam. Besoknya baca ayat Quran mentok di situ 103. Saya cari tahu, oh ini bisa jadi bahiroh ini Pak. Duit kan bermanfaat ya Pak. Cuma dipajang-pajang doang. Iya, kan memang uang seserahan itu kan harusnya jadi harta istri. Makanya kan mahar itu harusnya harta ya Pak, nggak boleh alat sholat. Seperangkat alat sholat itu cuma pelengkap. Jadi mahar itu hartanya istri. Ini bahiroh. Yang kedua saibah. Saibah juga unta betina Pak, tapi dilepas bebas nggak boleh diganggu. Iya betul. Penyebabnya apa? Wasilah. Di situ disebutnya anak kambing. Wasilah itu adalah unta betina yang melahirkan 2 kali, anak pertama, anak kedua betina semua. Dalam konsep Quraisy kalau punya anak perempuan berarti sial ya Pak. Kan mereka nggak bangga kan punya anak laki-laki kan. Bahkan ada cerita dulu Umar bin Khattab pernah membunuh anaknya. Meskipun belakangan dibantah itu ceritanya. Tapi memang kebiasaan orang kafir Quraisy dari zaman Fir'aun dulu kalau anak laki-laki biarkan hidup, anak perempuan dibunuh. Sampai hari ini masih ada ya Pak. Saudara kita di Sumatera Utara kalau punya anak laki-laki bangganya setengah mati. Betul Pak? Kalau anak perempuan nggak dibunuh sih, cuma kurang bangga gitu ya Pak ya. Ya. Masih ada budayanya Pak. Masih ada tapi tidak dibunuh. Cuma nggak istimewa banget lah gitu kan. Nah, saibah ini dilepas bebas. Zaman sekarang orang mungkin masih punya Pak saibah kayak gini. Sesuatu yang berharga tapi dia pikir buah wasial. Saya pernah ngisi kajian di Peninggaran. Sekali, 2 kali, 3 kali. Begitu yang ketiga kali pas saya mau pulang dari rumahnya saya tanya. Saya baru lihat tuh. Loh kok ada motor ninja di balik pintu. Perasaan saya nggak pernah lihat dia bawa motor ninja Pak. Saya tanya kenapa ini motor di sini? Iya nih nggak mau saya pakai lagi Ustaz. Bawa sial. Setiap naik ini saya jatuh. Serempetan, digeletakin aja Pak gitu Pak, dijual enggak, dipakai enggak. Bapak mungkin punya nggak di rumah yang kayak gitu? Ya, jangan berpikir ya Pak, semua kesialan itu sumbernya dari Allah Bapak Ibu. Ya, ada di surat 7 ayat 131. Maka apabila datang kepada mereka kebaikan, maka mereka berkata karena kami dan jika menimpa mereka kejelekan usaha Hilang Pak. Dan mereka berkata bagi kami ini, dan jika menimpa mereka kejelekan kesusahan, mereka melemparkan kesialan kepada Musa dan orang yang bersertanya. Ketahuilah, sesungguhnya hanyalah kesialan mereka di sisi Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Hari ini banyak orang yang berpikir sial itu sumbernya dari sesuatu ya Pak. Bahkan ada yang bilang anak sial. Anak pertama lahir bisnisnya naik, anak kedua lahir anjlok bisnisnya. Langsung dia pikir nih anak bawa sial. Coba bayangkan. Allah bilang semua kesialan itu dari Allah, Pak. Nggak ada dari manusia, dari yang lain-lain nggak ada. Jadi kalaupun Bapak hari ini punya rumah tusuk sate, nggak ada urusannya. Wah rumah tusuk sate bawa sial nih, nggak ada Pak. Nah, itu nanti bagian kedua nanti. Tapi yang jelas kesialan itu nggak ada urusannya sama begitu-gituan ya Pak. Dulu bos saya tuh nggak pernah mau kalau meeting, bos saya orang Chinese, nggak pernah mau meeting hari Selasa. Saya tanya kenapa bos? Selalu salah, dia bilang gitu. Selasa, selalu salah.
Oh, iya. Rabu dia bilang gini, besok kita meeting hari Rabu. Oh jangan bos, hari Rabu. Kenapa? Rada buruk segitu. Kalau Kamis khawatir miskin, kan nggak kerja pak, nggak kerja kan jadinya kan. Jumat udah besoknya mau libur, ntar Senin aja mulai lagi, ya kan? Wah, saya ajak begitu ya kan, nggak kerja jadinya saya. Jadi ini ada hal-hal yang kita yakini membawa sial. Kalau Bahiroh tadi, kalau ibu-ibu mungkin di rumah banyak tuh piring yang numpuk-numpuk di lemari nggak pernah dipakai, ya pak. Baju, sepatu, koleksi. Dulu saya koleksinya jam tangan pak, karena saya sukanya jam tangan. Punya 14 atau 15 saya jam tangan, mahal-mahal pak. Iya, jam tangan terakhir saya, yang terakhir saya jual tuh mereknya Bulgari, $8.400 belinya. Dulu kan saya banyak duit pak. Sekarang lebih banyak lagi duitnya, iya. Karena Tuhannya Allah pak, iya gitu, ya. Jadi hobi-hobi itu sekarang jadi nggak berani, takut pak, takutnya jadi berhala. Ya. Yang kedua sial-sial, nggak usah percaya sial. Ya. Yang ketiga tadi ham itu adalah unta jantan yang juga dilepas. Penyebabnya apa? Orang kafir Quraisy itu punya kebiasaan kalau punya unta jantan, dilihat fisiknya bagus, keker, ganteng gitu ya pak ya. Lalu ditargetin sama dia nih, ini harus bisa menghamili 100 unta betina, gitu lah pak. Ditargetin sama dia, lalu dirawat sama dia tuh pak. Kalau sudah nyampe target yang dia bikin sendiri, dia mau bikin 50 kayak 70 kayak 100, itu terserah dia. Begitu sudah nyampe target, dibiarkan begitu saja, nggak dipakai lagi, dibebaskan dia, sudah berhasil. Kita mungkin punya nggak yang kayak gini pak? Hah? Punya nggak punya? Saya dulu punya pak. Saya dulu pernah punya stick golf. Iya, stick golf nomor 7 di Modern Land, hole 13, 2 kali hole in one selama saya main golf. Habis itu saya gantung itu pak. Saya gantung, oh ini gitu ya. Hole in one nih 2 kali gitu, pak. Ya, mungkin bapak punya motor dimodif lalu juara modifikasi motor. Setelah juara sekali, 2 kali, 3 kali, digeletakin aja pak. Dibeli orang 1 miliar nggak dijual. Iya bener nggak? Ada yang orang juara modif mobil kan pak? Juara modifikasi mobil. Udah 2 kali, 3 kali juara, sama dia ditaruh aja, dipanasin aja gitu. Ada orang datang jual 500 juta nggak dijual sama dia. Dan saya pernah ketemu orangnya di Bogor begitu. Mungkin bapak punya burung tadi kan? Lomba suara, kontes suara sekali, 2 kali, 3 kali. Begitu udah 3 kali juara, ada pialanya di atas lemari kan? Ada orang datang, saya jual deh, saya beli dah pak. Waduh nggak bisa dong ini burung juara ini. Hati-hati loh pak ya. Nah itu dia biasanya. Ya, ikan arwana, red arwana ya pak, merah juara, ikan koi. Saya punya temen di Andara, rumahnya di Andara. Di depannya dia rumahnya tuh, kalau perumahan kan suka ada yang depan belakang begitu ya pak. Dia rumahnya itu depan belakang dibeli jadi 2 jadi 1. Nyambung. Rumah belakangnya, depannya tuh ada kolam koi. Dan koinya pak segede anak kelas 6 SD, nggak ada yang kecil-kecil, gede-gede. Jadi kalau datang ke situ saya istighfar, astagfirullahaladzim, gede banget ya. Jadi kalau kita berenang sama ikan koi, bisa jadi gedean ikan koinya pak. Dan dia udah ikut lomba ke Jepang, kemana. Dia bilang, wah ini nih, ini juara nih. Berapa duit harganya? 1 miliar juga nggak saya jual, dia bilang gitu. Iya begitu pak. Tiba-tiba besoknya mati pak, diangkat sama supirnya dibakar. Dia bilang, kita makan saat katanya, ikan koi harga 1 miliar coba. Yang punya nggak tega ngelihatnya kan pak, coba. Supirnya mah happy aja makan ikan koi bakar. Coba pak, gede-gede pak di Andara rumahnya. Jadi inilah mungkin berhala-berhala masa kini yang bisa jadi kita punya ya pak. Bisa jadi kita punya, jangan sampai punya berhala kayak gitu. Jadi sejak tahu ayat itu, hobi-hobi saya hilangkan. Bukan berarti nggak boleh punya hobi ya. Kalau hobi main bola ya sekedar main bola. Kalau dulu saking hobinya, jersey bola dikumpulin pak, ya kan? Dulu hobi golf itu baju kalau main di lapangan yang ada lokernya bekas pernah dipakai sama pemain internasional, kayaknya bangga banget gitu pak, foto cekrek posting ya pak.
Iya, kalau Bapak pernah main golf, mainnya di Halim Royal tuh, Pak. Ya, lapangan golf Royal itu kan dipakai buat juara dunia kan, perlombaan dunia tuh. Itu kan ada loker bekas dipakai sama siapa, sama siapa. Jadi kalau begitu kita masuk ke situ pas loker bekas ini masih ada kak, kosong nggak kosong, wah itu kayaknya bangga banget Pak. Ya, hati-hati ya Pak. Ini yang pertama. Yang pertama adalah berhala. Yang kedua togut, Pak. Ada di surat 4 ayat 60. Togut. Apakah tidak kamu perhatikan kepada orang-orang yang mereka mengaku sesungguhnya mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan dari sebelummu. Mereka hendak bahwa mereka mengagum kepada Tauhid dan sungguh mereka diperintah untuk mengingkarinya. Dan setan menghendaki untuk menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Nah, ada orang-orang yang kata Allah bilang mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan. Bisa beriman sama Quran, beriman kepada sunnah. Tapi untuk urusan-urusan tertentu, dia mau menetapkannya berdasarkan togut. Togut itu keyakinan lain selain ilmunya Allah, Pak. Kalau berhala ada bendanya, kalau togut bentuknya keyakinan. Ya, Pak. Salah satunya Feng Shui. Feng Shui itu kan keyakinan, Pak, betul nggak? Kalau Bapak mau beli rumah, tusuk sate, jangan belilah, hati-hati ya Pak. Iya, berarti Bapak meyakini Feng Shui. Ya kan? Terus Bapak baca ramalan bintang gitu ya Pak. Sebelum Po Alpa meninggal ya Pak, tahun lalu 2024 sudah ada yang ngomong ya Pak. Tahun 2025 akan ada artis yang meninggal, nggak tahu sakit, nggak ada pernah ada sakit, tiba-tiba meninggal dunia. Dan ternyata hari ini terjadi kayak gitu. Ada orang bilang, ih bener juga ya, hati-hati loh ya Pak, nggak boleh itu. Ya. Kenapa ada orang yang meramal, lalu Allah takdirkan ramalannya terjadi? Buat menguji kita Pak, Bapak percaya itu atau enggak? Saya begitu dia ngomong, saya langsung ingkari, enggak, bukan karena ramalan dia, memang Allah takdirkan itu dia meninggal kok, buat menguji kita. Dulu waktu si Rara pawang hujan, di Mandalika itu kan puter-puterin gentong emasnya itu, dan sama Allah dibikin hujannya berhenti kan Pak. Untuk apa? Untuk kita menguji kita yang beriman. Bapak percaya itu atau Bapak mengingkari itu? Begitu Bapak bilang, ih bener juga ya, hati-hati Pak. Kita harus bilang enggak bukan karena dia. Ya. Jadi ini ujian buat kita. Kita harus jangan sampai bertahkim, jangan sampai menetapkan suatu keputusan berdasarkan keyakinan-keyakinan lain di luar ilmunya Allah, Pak. Feng Shui, apalagi ya kira-kira? Hari baik. Hari baik kan hari ini ya. Mau nikahin anak, dicari dulu hari baik. Saya pernah ditanya tuh, didatangin tuh. Suami istri sama orang tuanya, Ustadz minta nasihat, hari baik mau nikahin kapan? Hari Sabtu, Pak. Kalau nggak hari Ahad. Kok gitu? Iya, orang libur soal segitu. Tanggal berapa Ustadz ya? Awal bulan lah kayaknya, saya paling pas itu. Kenapa emang Ustadz? Habis gajian? Ya udah. Pak, nggak ada dalam Islam, soalnya nggak ada hari-hari baik. Semua hari baik, jangan punya prasangka buruk. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadz-dzann. Jangan banyak prasangka. Tuh. Bahkan Pak, kalau Allah nggak ridho, kita bikin undangan hari Ahad, banyak yang nggak datang juga. Bisa nggak? Bisa saja. Entah hujan, entah bentrok, entah macet parah. Ya Pak. Saya pernah bikin acara di Aksyana, Rumah Quran Aksyana, mendatangkan Syekh astagfirullah, dari Mekah. Saya lupa namanya. Yang lucu itulah Pak, lucu orangnya. Ada keturunan Indonesia, orang Medan. Siapa? Oh, saya lupa ya. Tapi hari itu Pak, malam Ahad, jalanan menuju Aksyana itu macet Pak, karena di ujungnya jalanan Aksyana itu perapatan kecil, perapatan itunya mentok, sehingga orang-orang yang sudah bayar tiket mau ketemu Syekh Asim, ya, mau ketemu dia, lihat kajiannya dia itu banyak yang terlambat datangnya, sehingga ruangan kosong. Saya bilang, kalau Allah nggak ridho bisa dibikin begitu Pak.
Padahal Aksana kalau ngundang, jangankan Syekh Asif, ngundang dulu Agim aja penuh Pak, apalagi ustadz-ustadz dari luar begitu. Dulu Dr. Zakir naik, wah itu apa, luber Pak, udah nggak muat ya. Padahal itu lahan parkirnya luas, gedungnya luas, nggak muat Pak. Tapi hari itu setengah aja enggak. Begitu kita cek di luar macet parah. Itu bukti kalau Allah nggak izinkan ya nggak terjadi. Jadi jangan pernah berpikir tentang keyakinan lain. Apalagi hari ini ada orang yang, ini belum lama Pak di Bandung, ada orang yang merombak susunan kepengurusan dakwah karena merasa tidak sesuai dengan Stephen Pak. Ini karena Stephen yang nggak cocok nih, maka target dakwah kita nggak terjadi. Apa iya Pak? Hati-hati loh ya Pak. Ya mungkin saya percaya ya, saya tahu Stephen adalah ilmu, tapi bukan Stephen yang menyebabkan orang berhasil atau gagal, betul nggak Pak? Iya kan? Kalau kita mengevaluasi orang dengan Stephen supaya minimal memposisikan orang sesuai dengan karakternya, ya boleh saja ya, tidak ada masalah ya Pak. Tapi jangan meyakini Stephen itulah yang menjadikan kita berhasil, betul nggak? Jangan juga menganggap gagal karena salah pemposisian orang berdasarkan Stephen. Karena kalau Allah nggak ridho, meskipun benar semua posisinya, tetap aja nggak berhasil, betul nggak Pak? Hati-hati loh Pak. Kalau Feng Shui, ramalan bintang, weton dan lain-lain, mungkin Bapak nolaknya gampang. Tapi kalau Stephen kan ilmu ya, ilmu logis gitu loh Pak. Saya bilang hati-hati Stephen jadi togut, jadi keyakinan lain di luar keyakinan kepada Allah. Hati-hati ya. Hari ini banyak sekali tuh di gedung-gedung, nggak ada tuh lantai nomor 4, itu kan keyakinan lain ya. Perumahan ada nggak nomor 13 di sini? Nggak ada. Dan waktu kita beli dulu nggak mau beli nomor 13 kan? Pada rebutan beli nomor 9, termasuk saya. Rumah saya E9. Iya dulu, kan belinya dulu sebelum ngerti agama. Coba. Iya Pak. Kenapa kita beli 9? Karena kita percaya sama angka 9 kan. Angka 9 itu kan Q Pak. Tukang main judi ketahuan ya Pak. Ya hati-hati dengan togut ya Pak. Togut itu keyakinan lain menandingi keyakinan kepada Allah. Ini Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga ada di surat 9 ayat 31 ya. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan dari selain Allah dan Al-Masih putra Maryam, dan tidak mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Yang ketiga ini adalah ada kebiasaan orang menjadikan orang alim jadi Tuhan. Dulu Uzair itu nabi di Bani Israel. Uzair itu nabi yang Allah tidurkan selama 100 tahun. Lalu begitu dibangunkan, dia balik ke kaumnya merasa ini Tuhan, dijadiin Tuhan, disembah. Nasrani menjadikan Isa menjadi Tuhan, padahal itu nabi. Kalau orang zaman sekarang Pak, siapa Tuhannya kira-kira? Ada ustadznya jadi Tuhan Pak, tanpa sadar. Jumat pekan lalu, seminggu yang lalu, saya ngisi kajian di Ciledug, perumahan Metro Permata. Begitu saya duduk, belum mulai Pak, masih pada ngambil snack, minum teh. Ada bapak-bapak duduk di depan langsung bilang begini, Ustadz, kalau Ustadz Indra yang ngisi kajian, badai pun saya tembus Pak. Saya bilang, Pak, Tuhannya Bapak Indra apa Allah gitu. Iya Pak. Hati-hati jadi Indra jadi Tuhan. Saya bilang nggak boleh Pak. Ada jamaah bilang begini, Ustadz, alhamdulillah sejak Ustadz ngisi kajian dan saya punya nomor handphonenya, saya nggak bingung-bingung kalau ada masalah ingat Ustadz. Wah, ada masalah ingat siapa Bu? Ingat Ustadz, bukan ingat Allah. Salah loh ini Pak, hati-hati ya Pak. Makanya banyak jamaah-jamaah yang saya stop, jangan nanya lagi sama saya ya, ini udah berlebihan, nggak boleh. Takutnya Indra jadi segalanya Pak. Jamaah itu Pak, kalau sudah seneng, sudah suka,
Apa aja ditanyain. Ada yang nanya, Ustadz tahu nggak pondok yang di Jalan Cupang? Mana saya tahu ya sebelah itu. Jalan Cupang di mana aja saya nggak tahu. Masa Ustadz kenal nggak sama Ustadz ini? Nggak tahu saya bilang gitu. Sampai saya bilang, Bu, saya ini bukan segala tahu, Bu. Jangan segalanya ditanyain sama saya. Dia tanya, Ustadz bagusnya anak saya masuk sekolah ini atau sekolah ini. Mana saya tahu ya. Coba. Inilah jamaah Pak. Yang harus kita sadarkan bahwa Ustadz itu bukan Tuhan. Ya, jangan ngefans sama Ustadz Pak. Mungkin Bapak suka sama penyampaiannya, Bapak suka sama cara dakwahnya, tapi bukan orangnya. Harusnya ilmunya. Dah selesai. Dan makanya saya nggak punya tuh selera. Ustadz siapa? Ikutin aja. Yang penting ilmunya dengerin. Ya, makanya hari ini ada orang yang ustadznya sesuai selera mereka kan Pak. Dan itu ada di Quran loh Pak, surat 2 ayat 87. 87. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Musa Alkitab, dan kami irimkan dari sesudahnya Rasul-Rasul, dan kami datangkan Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, dan kami perkuat dia dengan Ruh Jibril, Ruh Kudus. Apakah setiap datang kepada mereka seorang Rasul dengan apa yang tidak menginginkan dari diri ke kalian sendiri, kamu menyombongkannya. Maka beberapa golongan kamu dustakan, beberapa golongan kamu bunuh. Ini kalau dibaca artinya bingung ya Pak. Kata Allah di ujung ayatnya, afakullama ja'akum, mengapa kalau kami datangkan kepadamu rasulun bimala tahwa anfusukum, utusan-utusan yang tidak sesuai dengan hawa nafsumu, tidak sesuai dengan seleramu. Ya. Fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Sebagian kamu dustakan, sebagian kamu bunuh. Dulu kalau Bani Israel dia bilang ini ustadz bukan golongan kita, bunuh. Nabi Yahya dibunuh. Bahkan Nabi Muhammad SAW kan dikejar-kejar mau dibunuh. Mereka nggak nerima Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Hari ini bukan dibunuh Pak. Begitu mau masuk masjid lihat, oh bukan ustadz gue, pulang dia. Ada nggak yang gitu Pak? Sesuai seleranya atau sesuai dengan manhajnya, sesuai dengan mazhabnya Pak. Beda manhaj, beda mazhab, nggak mau ikut Pak. Padahal ilmunya, iya bisa jadi ilmunya bermanfaat buat kita Pak. Cuma karena beda golongan nggak mau denger. Ya, jadi ustadz itu hari ini orang soleh bisa jadi Tuhan. Apalagi kalau udah semuanya ditanyain sama ustadz, hati-hati Pak. Berkali-kali saya sampaikan sama jamaah, jangan berlebihan suka sama ustadz. Sampai apa aja. Ya sampai ada orang yang ngeceknya gini Pak, kalau ustadz A rame, ustadz nggak rame gitu. Kan kelihatan itu. Iya. Jadi apa ya? Itulah tipis banget kan, tipis banget dari suka akhirnya jadi menuhankan. Dan kebanyakan orang nggak sadar. Kalau dibilang menuhankan, enggak kok saya nggak menuhankan. Tapi coba begitu ada masalah siapa yang diingat pertama? Harusnya kan kalau ada masalah yang diingat pertama Allah. Kalau udah nggak lapor sama Allah, sholat, ngomong sama Allah, minta petunjuk, lalu ditunjukin ke indra, ya nggak apa-apa. Tapi kalau habis punya masalah, ingat indra duluan, baru ingat Allah, kan bahaya Pak. Ya hati-hati ya Bapak. Dan ini sudah meluas Pak. Kalau dulu cuma orang soleh, sekarang fansnya artis ya Pak. Sampai gaya hidupnya dicontoh, cukurannya dicontoh, bajunya dicontoh, gaya ngomongnya dicontoh. Saya dulu pernah tugas di Surabaya. Anak muda di Surabaya itu Pak, semuanya gayanya sama. Pakai kaos oblong putih, pakai celana 3/4 gitu di bawah dengkul dikit, pakai kalung begitu. Saya bilang rambutnya panjang-panjang sampai leher. Saya bilang kok gayanya mirip semua ya. Saya tanya kenapa gayanya gini semua. Epse, ingat ya Pak Epse, Jerian dulu. Epse itu Korea ya? Iya. Tuh. Meteor Garden. Semua dananya. Syukuran Ustaz, makasih banyak. Coba. Semua dandannya begitu Pak. Saking ngefansnya sampai gaya hidupnya ditiru, segala macam ditiru.
Sampai cara gaulnya, cara ngomongnya ditiru semua. Hati-hati ya Pak. Sekarang sudah meluas. Kalau dulu terbatas sama orang soleh, kalau sekarang mah udah sama. Lihat aja, begitu ada tren posting, oh semua ikut. Ada tren bikin postingan kan rata-rata ngikut semua kan. Diikutin, bikin posting yang sama, bikin posting yang sama. Hati-hati ya Pak. Ini yang umum hari ini terjadi. Dan saya pernah mau sholat, begitu duduk lepas sepatu Pak. Ada dua perempuan pakai nikob, mau masuk, dia lihat, ustadznya ahli bid'ah, keluar lagi Pak. Saya miris loh Pak itu Pak. Saya bilang dalam hati, Mbak, kayak udah punya kunci surga aja Mbak. Ngatain orang ahlun nar itu mah udah gak usah. Coba Pak berani menghukumi ahlun nar. Hari ini mohon maaf ya, orang disebut kafir marah Pak. Padahal kalau disebut kafir di Quran ada tanda-tandanya kan Pak. Orang kafir apa. Begitu kita bilang kafir, marah dia, kamu mengkafirkan orang. Tapi tanpa sadar menerakakan orang. Padahal neraka Pak. Apa iya Bapak udah pasti masuk neraka? Apa iya itu perampok di luar sana, preman di luar sana udah pasti masuk neraka? Belum tentu Pak. Bisa jadi mah, iya bisa jadi tobat, malah dia yang masuk surga. Kita yang udah di masjid bisa jadi malah masuk neraka. Walau, ayo Pak, nauzubillah, betul lah Pak. Makanya jangan menghukumi orang tanpa ilmu. Kalaupun punya ilmu ya jangan menghukumi orang juga, gitu. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat itu ada yang menuhankan selain Allah dengan cara dicintai berlebihan. Ada di surat 2 ayat 165. Dari 2 145. 165. Karena dari sebagian manusia dia menyembah dan dari sebagian manusia dia menyembah selain Allah dengan sekutu-sekutu tandingan. Mereka menjadikannya sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Dan seandainya mengetahui orang-orang zalim ketika mereka melihat siksa, bahwasanya perbuatan milik Allah itu semuanya, dan bahwasanya Allah maha berat siksanya. Bapak pakai Quran apa itu Pak? Aplikasinya Quran apa? Quran Indonesia. Hah? Quran Indonesia. Quran Indonesia. Kok artinya bolak-balik ya? Ya. Di surat 2 ayat 165 kata Allah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Ada orang-orang yang menjadikan tandingan bagi Allah dengan cara dicintai berlebihan, melebihi cinta kepada Allah. Ya. Ada kita ngelihat orang-orang kayak gitu kan Pak. Begitu punya pacar, kamu segalanya bagiku, Pak. Begitu putus, aku tak bisa hidup tanpamu. Benar Pak. Dulu gitu juga. Ya kan? Begitu udah nikah baru pret ya Pak ya. Waktu belum dapat dikejar-kejar Pak, aku tak bisa hidup tanpamu ya Pak. Ya dia bilang sama pacarnya, hujan badai kan kudaki ya, akan kutempuh ya kan, gunung kan kudaki. Begitu malam minggu ditanya sama pacarnya, kok nggak datang? Gerimis ya. Lah katanya badai ditempuh, gerimis nggak datang. Coba. Ya Pak. Ada seorang ibu di Pamulang. Sampai Allah takdirkan saya disuruh ke rumahnya. Kenapa? Karena bapaknya, suaminya pilot Garuda, meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, dia langsung kehilangan semangat hidup. Dia cuma bilang, Ustadz, pokoknya saya cuma tinggal nunggu mati aja lah, mau nyusul suami saya. Coba, cinta berlebihan. Bapak tahu kejadian dinding sekolah SD rubuh di Jagakarsa, di Ciganjur. Anak ketiban lalu meninggal dunia. Itu jamaah saya Pak, di Eko Surau, Jagakarsa. Begitu anaknya meninggal dunia, ibunya sampai sekarang stres. Sampai hari ini. Dinasehatin apapun nggak bisa. Cinta berlebihan. Cinta berlebihan. Ya saya tahu persis, ya sedih, betul. Waktu anak saya sakit 3 minggu, sakit nggak jelas penyakitnya apa. Kita juga udah pusing semua. Udah pusing semua, ada apa ya? Apalagi meninggal dunia ketiban tembok lagi Pak. Saya paham insya Allah. Tapi nggak bisa kan Pak, sedih berlebihan nggak boleh. Nggak boleh.
cinta berlebihan nggak boleh. Dan umumnya laki-laki begitu istrinya meninggal dunia, rata-rata mayoritas kan lemah langsung Pak ya, lemah mayoritas. Saya pernah ketemu teman saya, istrinya meninggal Pak, pada saat masih ada jenazahnya, uring-uringan udah Pak, wah nangis ke sono kemari, nangis, wah ketemu temen nangis lagi kenceng banget nangisnya. Kita datang ngelayat sedih Pak, waduh cinta bener Pak istrinya ya Pak. Begitu dikubur seminggu kemudian udah nikah lagi ya. Iya, akhirnya kita bilang, ini kemarin nangisnya kenapa ya? Action berarti ya. Astagfirullah. Ya, di dalam hidup Pak ada 7 yang umumnya dicintai berlebihan. Ada 7 Pak. Ya, ada 7 dunia, 7 dari bagian dunia yang dicintai berlebihan. Ini disebut Allah di surat 3 ayat 14. Silakan. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Jadi ada 7 yang dicintai dan disukai tentang dunia. 1 adalah wanita. Ya, saya setiap kali bahas ini, ibu-ibu langsung bilang, tuh laki-laki tuh ya, laki-laki. Oh, bukan buat laki-laki doang. Iya, perempuan lebih suka ngumpul sama perempuan kan Pak. Coba aja, sosialita itu perempuan, besti itu perempuan, majelis taklim yang seragamnya macam-macam itu, bapak-bapak ada nggak seragaman? Kagak ada. Jadi kalau laki-laki sama perempuan itu syahwat, kalau perempuan sama perempuan besti Pak, kenyamanan, dia seneng ngobrol sesama perempuan. Jadi ayat ini berlaku. Coba aja Pak, istri Bapak kalau saat ini belanja, lebih seneng belanja sama temennya apa lebih seneng belanja di antar suaminya? Temennya, rata-rata jawab begitu. Ah kalau suami mau tahan, baru jalan sebentar udah capek, urang-uringan, jangan lama-lama ya katanya. Tuh, betul Pak. Padahal dulu Ustadz waktu belum nikah kemana-mana diantri, ada maunya Bu, saya bilang gitu aja. Ya, tuh akhirnya ibu-ibu ya. Istri saya pun sekarang sama, kalau mau belanja udah jangan sama ayah, sama anak perempuannya, sesama perempuan, akur dia kalau belanja tuh Pak, seharian nggak kalau nggak pulang-pulang. Coba. Iya. Jadi ayat ini mau laki mau perempuan sama Pak, ya. Tuh. Laki perempuan sama. Kalau laki-laki dasarnya adalah syahwat, kalau perempuan sama perempuan ya karena kenyamanan mereka kan Pak, senang ngobrol, senang curhat, seleranya yang sama. Kalau laki-laki sama laki-laki jalan di mall gandengan tangan, pikiran kita udah aneh Pak. Tapi kalau perempuan sama perempuan gandengan tangan, biasa aja, bener gak Pak? Tuh. Itulah memang perempuan sama perempuan gandengan tangan biasa. Coba Pak Haji, Bapak DKM gandengan tangan gitu, orang sebelah astagfirullahaladzim, udah gitu kita bener Pak, bener nggak? Tapi kalau jalannya ada bengkol lah gitu. Iya. Dipegangin. Ya, jadi yang pertama perempuan, yang kedua anak-anak ya Pak. Yang dicintai yang kedua adalah anak-anak. Yang dicintai berlebihan adalah anak-anak. Kadang-kadang kita tanpa sadar sebagai ayah bilang begini, nah ayah ini kerja cari duit buat kamu. Hati-hati ya Pak, padahal kita sering bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, hidupku matiku untuk Allah. Tapi begitu buat anak, wah ini buat kamu. Hati-hati. Istri, anak, berikutnya harta benda berupa emas, perak. Ya, tambah duit kalau sekarang Pak ya, emas, perak, uang, emas dan duit lah, perak nggak dilihat kalau sekarang Pak ya. Deposito, ya deposito kan duit ya Pak. Nggak ada kan biji kapuk di depositoin. Coba ya, emas perak hari ini Pak, emas uang hari ini direbutin orang, bahkan rela bunuh-bunuhan. Saudara bisa berantem gara-gara duit, warisan dan lain-lain, gara-gara harta. Dan saya miris betul, saya pernah menengahi 11 keluarga, 11 orang ya Pak ya, 11 orang yang sudah tua-tua, bukan muda lagi, umur di atas 50-an semua. Satu saudara kandung mereka meninggal dunia, ibu-ibu tidak menikah, jadi tidak pernah punya istri, suami tidak punya anak.
mantan duta besar. Rumahnya di Ciputat. Begitu saya ngebantuin ngeberesin apartemennya Pak, itu ngangkat buku bisa nemu dolar segepok begini. Saking duitnya banyak dan dia nggak pakai banyak ya Pak, karena dia sendirian. Ngangkat sofa, geser di bawah sofa bisa nemu dolar segepok Pak. Yang entah lama mungkin dia nggak pernah nyapu di kolong situ ya. Semua 11 itu setelah meninggal 10-10-nya butuh duit. Mau minta dibagi buru-buru, disuruh tanda tangan nggak ada yang mau. Coba, saya bilang ini keluarga macam apa sih Bang? Duitnya mau dibagi tapi mempersulit. Coba. Karena di pikirannya dia apa? Wah dia udah ngambil banyak, dia udah ngambil banyak. Padahal saya bilang, loh ini saya yang beresin, kenapa nuduh orang lain? Disangkanya saya ngambil banyak. Saya bilang, loh saya ini coba disuruh ngeberesin. Saya juga nggak ada tarifnya, saya bilang ente malah nuduh saya. Akhirnya saya tinggalin Pak. Sampai hari ini, satu apartemen belum berhasil dijual. Karena semuanya nggak ada yang mau tanda tangan. Duit, saya bilang udahlah kalau duit bagi-bagi aja, tapi jangan dihabisin. Kenapa? Karena ada butuh buat biaya apartemen Pak. IPL, biaya perawatan dan lain-lain. Terakhir setahun yang lalu dia nanya sama saya, gimana apartemennya Ustaz? Udah apartemennya sewain aja. Duitnya baru dibagiin. Tapi jangan semua buat biaya perawatan apartemennya. Jadi masih ada apartemen tuh satu lagi Pak. Orangnya ada yang di Surabaya, nggak lama nelpon, saya lagi butuh duit nih. Kalau butuh duit sini Pak, tanda tangan. Wah, astagfirullah. Tapi duitnya minta terus. Ngeri ya Pak, urusan harta ini ngeri betul ya. Yang ketiga, empat, yang kelima kuda pilihan. Kalau sekarang mah mobil kali ya Pak, kendaraan. Dicintai berlebihan. Ada seorang bapak beli Alphard 1,8 miliar. Anaknya umur 3 tahun, makan disuapin, loncat sono, loncat sini, tumpah Pak tanpa sengaja makanannya. Bapaknya marah. Kamu nggak tahu ini mobil mahal? Emang umur 3 tahun tahu mahal Pak? Ya, diomelin Pak. Saya bilang bapak ini cinta anak apa cinta mobil? Cinta anak. Kalau cinta anak, kenapa kalau tumpah diomelin? Tuh. Kalau saya makan di situ numpahin piring, pantas diomelin, saya bilang gitu. Kalau anak umur 3 tahun, dia loncat sono, loncat sini, dia kesenangan dan bapaknya juga senang kan lihat anaknya loncat sana, loncat sini Pak. Begitu tumpah marah, bilang ente punya duit, calonin aja, paling berapa duit? Dia iya juga ya. Hati-hati ya Pak. Kuda pilihan, lalu hewan ternak dan sawah ladang berarti bisnis. Ya Pak. Saking mau membesarkan bisnis hari ini orang sikut-sikutan, nggak peduli halal haram. Ya. Jadi hati-hati, ada 4 Tuhan yang mungkin saja tanpa sadar jadi Tuhan lain selain Allah. 1 berhala, 2 togut, 3 orang-orang soleh atau fans lah, idola. Yang keempat harta benda. 7 nih, yang umumnya. Umumnya ada 7. Boleh nggak punya mobil mewah Pak? Boleh. Bermewah-mewah? Nah itu yang nggak boleh. Karena kalau beli mobil mewah cuma sekedar beli. Kalau bermewah-mewah itu kan perilaku ya Pak. Mentality, bener nggak? Rasulullah beli barang mewah nggak? Masa? Rasulullah untanya paling mahal Al-Qaswah, unta merah, barang mewah. Mungkin sekarang setara Ferrari harganya Pak. Ya, Lamborghini. Tahu juga ya Pak. Ya. Pedangnya Rasulullah itu ada batu jamrutnya Pak. Batu jamrut itu emerald. Saya dulu waktu masih hobi sama batu-batu begituan di Rawabening Pak, segede ujung kelingking, 30 juta harganya. Yang hijau itu, yang dari Brazil. Yang paling mahal emerald dari Kolombia. 30 juta segede gini. Lah Rasulullah gede-gede Pak, segede jempol dan banyak tuh di pedangnya. Tapi pedang itu nggak dipakai pamer. Kalau ke masjid dia nggak bawa Pak, iya kan? Tuh. Dipakainya kapan? Dipakainya kalau mau ketemu musuh untuk menunjukkan izah, untuk menunjukkan harga dirinya dia di hadapan musuh. Ontaknya cuma dipakai saat menghadapi musuh. Bukan buat dipamerin kalau kondangan. Makanya ada orang yang kalau reuni pas bawa punya mobil datang Pak. Begitu nggak punya mobil reuni nggak datang. Kenapa? Karena nggak ada yang dipamerin. Siapa dia? Saya juga dulu begitu. Waktu masih kerja Pak, mobil saya bisa 14 Pak.
Iya, saya dulu pernah punya E200 kompresor tahun 2003, 2004. Di Bandung orang pertama yang punya E200 kompresor saya. Di Jatinegara begitu ada mobil pen terlambat, Pak, saya tempelin ya, saya dorong, aja. Ya Pak, begitu, ya saya sodok biar jalan cepetan gitu loh Pak, karena lambat. Begitu turun saya keluarin duit 3 juta, ini saya ganti, minta maaf ya. Saya yang dorong, dia yang minta maaf. Sombong Pak, beneran. Tuh. Gara-gara punya mobil, punya duit. Gara-gara itu kan jadi sombong orang kan Pak. Dan Bapak tahu caranya Allah menghancurkan kesombongan saya Pak. Waktu saya hijrah 2017, saya usahanya jual susu aneka rasa. Sebelum rame tuh gelek, minum, mainum dan lain, saya udah jualan Pak. Haus. Itu sebelum rame merek-merek itu saya udah jualan. Yang beli orang Citayam, orang Cilebut, cuma saya botolin 330 ml. Saya jual satu botol 7.000, orang Cilebut beli 100 botol. Ya kirim Gojek, wah lo kirim Gojek mahal Pak katanya. Nanti saya jual berapa? Janjian di stasiun aja dah. Ya dah, kan stasiun apa naik kereta nggak usah turun. Jadi di pintu tuh serahin ke dia, saya pulang lagi, kan keluar masuk di stasiun yang sama cuma 3.000 ongkosnya Pak. Tuh, dulu kan begitu. Bapak tahu Pak, setiap saya tenteng tuh 50 kanan 50 kiri kan berat banget Pak, keringetan, namanya direktur nggak pernah ngangkat berat Pak. Ya kan? Naik gerbong jam 9 ketemu mantan karyawan. Bos, apa kabar bos? Gengsi ya Pak? Aduh, kerja apa bos? Besoknya pindah, jangan berangkat jam 9, berangkat jam 10, gerbong lain, ketemu yang lain lagi. Bos, apa kabar bos? Tiap hari Pak, sampai saya mikir, ada apa ya? Oh ternyata disitulah Allah hancurkan gengsi-gengsi itu. Habis itu sekarang bodo amat Pak. Iya, habis ngisi kajian, selesai ngisi kajian, ganti kaos, ganti celana panjang biasa, ngangkat-ngangkat tong sampah di Aksiana, jamaah sampai nggak nengok Pak. Iya nggak lihat, lewat aja biasa aja, iya Bu, nah lewat aja. Habis itu terus dia berhenti, Ustaz, iya Bu, kenapa? Oh maaf Ustaz, nggak apa-apa Bu. Dan ternyata itu caranya Allah menghancurkan gengsi yang hari ini nggak ada lagi Pak, gengsi nggak jadi Tuhan Pak. Ya, Bapak bisa lihat saya mungkin suatu saat makan di restoran, suatu saat makan di warteg, biasa saja sudah. Ya, 4 Tuhan ini yang harus diwaspadai. Saya yakin kita semua mungkin tidak sadar, ya, kita merasa tidak pernah menyembah berhala, nggak pernah ke dukun, nggak pernah meyakini klinik dan lain-lain, tapi jangan-jangan ada yang lain ya Pak, yang secara logika keterima sama kita dan bisa jadi Tuhan selain Allah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mau nggak Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita istilahnya pada Rasulullah minta dan kayak majelis Rasulullah dan sebagainya, kita banyakin salawat. Kalau misalnya ada masalah, banyakin aja salawat. Kalau seperti itu, bagaimana kalau itu aja salawat Rasulullah berkata? Pertama Pak, perintah sholawat itu perintah Allah ya Pak. Ada di surat Al-Ahzab. Allah bilang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Makanya Allah perintah ya ayyuhallazina amanu shollu wa sallimu taslima. Shollu alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allahnya, wahai orang yang beriman, maka bersolatlah kepadanya. Ini perintah Allah. Tapi sekali lagi Pak, niatkanlah sholawat itu bukan untuk mengharapkan dunia. Hari ini banyak orang sholawat hanya mengharapkan dunia Pak. Ada mobil bagus, sholawatin aja. Ada rumah bagus, sholawatin aja. Tidak salah sih Pak. Tidak salah menurut aturan syariat. Tidak ada yang melarang begitu, tidak ada. Meskipun juga tidak ada perintahnya begitu ya Pak. Kan al-aslu fil asyail ibahah malam yarid dalilu tahrim. Segala sesuatu itu hukumnya boleh selama tidak ada larangannya. Tidak ada yang melarang sholawat buat mobil, nggak ada. Tidak ada sholawat yang melarang buat rumah, tidak ada. Meskipun tidak ada perintahnya juga. Kalau mau punya rumah sholawatin aja, tidak ada perintahnya juga. Tapi yang harus diperhatikan apa? Surat 11 ayat 15 dan 16. Ini yang harus diperhatikan. Surat 11 ayat 15 dan 16. Saya pernah bahas kok di sini. Terima kasih.
Barang siapa mengendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak dirugikan. Nah, ada orang-orang kata Allah yang menghendaki kehidupan dunia, yang dia kejar dunia aja, bahkan sholat duha buat dunia, sholawat buat mobil, sholawat buat rumah, ya Pak. Semua urusannya buat mengharap dunia. Kata Allah dibalas di dunia Pak. Mereka tidak dikurangi sedikit pun. Jadi kalau Bapak sholawatin mobil, saya yakin dapat Pak, karena perintah Allahnya begitu. Tapi apa yang harus dikhawatirkan ayat 16-nya? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Nah, lihat Pak. Di akhirat nggak dapat apa-apa kecuali, lanjut. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan Nah, di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. yang dilakukan di dunia sia-sia, pahalanya terhapus. Jadi yang kita khawatirkan di dunia dapat, di akhirat enggak dapat. Itu aja Pak. Saya tidak mau nyalahin, tapi perhatikan, ada kemungkinan suatu saat nanti pas di mizan ya Pak, di timbangan, kita komplain sama Allah, ya Allah salawat saya kok nggak dihitung. Mana pahala salawat saya? Kata Allah, lah salawatmu kan buat minta mobil, udah saya kasih di dunia. Tuh. Kita bilang lagi, Allah sholat duha saya mana? Kok pola pahala sholat duha nggak ada? Lah kan minta rezeki, udah saya kasih di dunia Pak. Ayat 15 ya, disempurnakan di dunia dan tidak dizolimi. Itu yang dikhawatirkan Pak. Tuh. Saya juga nggak ngerti kenapa kalau sampai ada pendakwah yang hari ini menyampaikan itu tapi lupa sama ayat ini, nggak ngerti saya. Tuh, Pak. Kita komplain sama Allah, ya Allah pahala bacaan Al-Waqiah saya mana? Lah Al-Waqiah bukan minta rezeki, udah saya kasih di dunia. Ya Pak. Tuh. Jadi secara perintah Pak, larangan dan perintahnya tidak ada yang mutlak ya Pak ya. Perintah untuk sholawatin mobil nggak ada, larangan untuk sholawatin mobil juga tidak ada. Coba aja cari, nggak ada. Allah cuma memerintahkan kita untuk bersolawat, tapi niatkanlah salawat itu untuk mengharap akhirat. Meskipun untuk mengejar akhirat butuh dunia. Nah, inilah yang harus kita pahami Pak. Ya, ini yang kadang-kadang nggak nyampe ilmunya. Saya tadi kepikiran mau nyampein itu, tapi nyampein ini dulu lah, bulan depan baru sampein materi berikutnya. Ya, kita semua itu ngejar akhirat butuh dunia loh Pak ya. Tuh. Makanya Allah bilang wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejarlah akhirat dengan apa yang Allah kasih di dunia. Berarti di dunianya harus baik nggak Pak? Harus baik. Makanya kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah dulu Pak. Kalau Bapak di dunianya baik, bisa kita kejar akhirat baik. Kenapa? Karena kalau kita mau ngejar akhirat lewat sedekah, berarti harus punya duit dulu Pak. Kalau kita mau ngejar akhirat lewat ilmu, ya berarti harus sekolah dulu, belajar dulu. Ya kan? Kalau kita mau ngejar akhirat lewat apa lagi misalnya? Bangun masjid, ya harus punya duit Pak. Ya kan? Makanya Allah bilang apa? Manusia disuruh ibadah, tapi ibadahnya supaya jadi khalifah. Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, tapi ibadahnya bukan cuma ibadah sekedar saja. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah akan menciptakan manusia jadi khalifah. Sekarang khalifahnya di dunia siapa? Siapa hari ini yang jadi pemimpin dunia? Donald Trump, Xi Jinping. Ya Pak. Rusia siapa namanya? Ah itu dia, Putin. Mereka yang ngatur dunia Pak sekarang Pak. Orang Islamnya kemana? Ada orang Arab diatur sama Amerika. Coba bener Pak? Nah, karena kita disuruh jadi khalifah. Ini yang hari ini tidak tersampaikan. Yang sering tersampaikan cuma apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuma disuruh ibadah. Makanya mikirnya udah sholat udah cukup. Pak. Sholat kita harus men-trigger kita, menyebabkan kita jadi pemimpin. Kalau Bapak pengen bagaimana kita mau sedekah banyak kalau kita nggak jadi khalifah di dunia bisnis, betul lah Pak? Bagaimana kita mau nyampein ilmu kalau kita nggak mau jadi khalifah di dunia ilmu? Hari ini ilmu aja bukan di tangan kita, betul lah Pak? Padahal sumber ilmu ada di Quran, tapi yang menemukan ilmu orang kafir semua di sana. Itu ya Pak. Itulah bulan depan lah insya Allah kita bahas ya. Jadi jangan diniatkan untuk dunia saja. Sayang nanti di akhirat nggak dapat. Tapi sholawatin terus nggak Pak? Ya terus dong. Kan sholawat perintah Allah ya Pak. Sip, ada lagi Bapak? Cukup? Oke, kalau cukup mari kita tutup dengan sama-sama
mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dan pelan-pelan kita muhasabah ya Pak. Pulang ke rumah yang punya bahiroh, yang punya saibah mulai dieliminir, dikurang-kurangin. Yang punya hobi mulai ditata hatinya Pak. Ya, daripada nanti berat hisapnya. Ya, yang punya keyakinan-keyakinan lain selain Allah, entah itu feng shui, entah itu ramalan bintang, entah itu apa, mulai ditata hatinya supaya jangan punya Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Yang cinta berlebihan, ya, mulai dikurangi. Tetap harus cinta, tapi jangan berlebihan, jangan melebihi cinta kepada Allah. Usikum wa nafsi taqallah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.